Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama lengkap saya Daniel Pasarela Wirasandi Abadi, NIM 18030083, kelas B, jurusan Sosiologi semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Gerakan Sosial. Buku ketiga yang saya review di sini tentang Policing Dissent, Social Control, and the Anti-Globalization Movement. Policing Dissent adalah salah satu bentuk buku yang meneliti persimpangan globalisasi, perbedaan pendapat, dan kontrol sosial di mana energi protes jalan kontemporer menjiwai analisis cermat atas kontrol sosial modern akhir serta penjelasan langsung dari sifat dan efek praktik kontrol sosial yang digunakan polisi untuk melawan gerakan anti globalisasi Amerika yang muncul serta untuk melawan pandangan yang menarik pada gerakan yang sangat penting untuk perubahan sosial dan hambatan yang dihadapinya. Survei Fernandes tentang kebijakan protes baru membentuk kita semua merasakan dinginnya bukan hanya mobilitas massa tetapi juga perbedaan pendapat itu sendiri. Pada November 1999, 50.000 aktivis anti globalisasi berkumpul di Seattle untuk menutup pertemuan tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia. Menggunakan strategi inovatif dan berbasis jaringan, para pengunjuk rasa membuat polisi bingung dan mati-matian mencari cara untuk mengendalikan gerakan globalisasi anti korporat yang muncul. Menghadapi taktik berbasis jaringan ini, lembaga penegak hukum mengubah mekanisme kepolisian dan kontrol sosial mereka untuk mengelola ancaman baru ini. Gerakan anti globalisasi atau gerakan kontra globalisasi adalah gerakan sosial yang krisis terhadap globalisasi ekonomi. Gerakan ini juga sering disebut sebagai gerakan keadilan global, gerakan alter globalisasi, gerakan anti globalis, gerakan globalisasi korporasi, atau gerakan melawan globalisasi neoliberal. Banyak aktivis anti globalisasi yang tidak menentang globalisasi secara umum dan menyuarakan bentuk-bentuk integrasi global yang memberikan representasi demokrasi, pemajuan hak asasi manusia, perdagangan yang adil, dan pembangunan yang berkelanjutan sehingga merasa istilah anti globalisasi menyesatkan. Pendukung anti globalisasi mendesak agar pelestarian lingkungan alam, hak asasi manusia, dan lembaga demokrasi kemungkinan besar akan ditempatkan pada resiko yang tidak semestinya oleh globalisasi kecuali standar wajib dilampirkan pada liberalis. Noam Chomsky menyatakan pada tahun 2002 bahwa istilah globalisasi telah digunakan oleh penguasa untuk menunjuk pada suatu bentuk integrasi ekonomi internasional yang spesifik yang didasarkan pada hak investor dengan kepentingan insidental. Itulah mengapa pers bisnis dalam momen yang lebih jujur menyebut perjanjian perdagangan bebas sebagai perjanjian investasi bebas. Hamid Hosseini, seorang sosiolog Amerika dan ahli dalam studi gerakan sosial global, berpendapat bahwa istilah anti globalisasi dapat menjadi ideal biasanya digunakan hanya untuk merujuk
pada satu visi ideologis yang dia deteksi bersama dengan 3 visi lainnya. Dia berpendapat bahwa 3 visi ideal tipikal terakhir dapat dikategorikan di bawah judul Gerakan Keadilan Global. Menurutnya, meski 2 visi pertama mempresentasikan bentuk-bentuk rekonstruksi ideologi kiri lama yang baru masing-masing dalam konteks globalisasi saat ini, hanya yang ketiga yang menunjukkan kapasitas untuk merespons lebih efektif untuk persyaratan intelektual mengkomplekskan global saat ini. Perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat sebagai sebuah konsep kontrol sosial memiliki kehidupan sendiri. Banyak yang telah ditulis tentangnya dari perspektif sosiologis, kriminologis, politik, dan postmodern. Para sarjana menggunakan istilah tersebut dalam studi tentang beragam topik seperti penyimpangan hukum, perselisihan dan supremasi hukum dan sains, serta dengan teknologi dalam masyarakat perindustrian. Tujuannya adalah untuk secara definitif meninjau semua pertimbangan ilmiah tentang kontrol sosial ini dan juga menyajikan kerangka teoritis yang menjembatani pandangan politik, sosiologis, dan postmodern tentang kontrol sosial untuk menyelidiki taktik negara dalam menghadapi atau mengadilkan perbedaan pendapat dan gerakan radikal. Hal ini terjadi dalam karya Hobbes 1991 yang berpendapat bahwa penguasa pada prinsipnya bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban melalui paksaan untuk mengembangkan kontrol sosial. Bagi Hobbes, kontrol sosial berarti kemampuan negara untuk menjaga kestabilan kewarganegaraan agar masyarakat tidak mundur ke kondisi alam yang brutal. Teori yang lebih kontemporer melihat polisi sebagai entitas yang dirancang untuk mengurangi tatanan sosial dan mempertahankan warga negara yang stabil. Berakar dari pemikiran ini adalah argumen bahwa polisi membantu kedaulatan atau negara untuk menghasilkan tatanan sosial yang lebih baik. Artinya, polisi sebagai badan yang mengatur regulasi untuk menjaga tatanan sosial internal masyarakat. Konsep polisi muncul dengan merosotnya feodalisme di Eropa abad ke-16, bertepatan dengan pertumbuhan negara modern dan meningkatnya perhatian untuk memelihara ketertiban sosial. Ketika hubungan mapan dan adat dunia feodal mulai runtuh, sistem otoritas lama semakin dirusak. Cara dan praktik baru untuk konstitusi tatanan politik diperlakukan, dengan demikian konsep baru untuk memahaminya. Sifat kontroversial dari gerakan policing dissent ini ideal untuk mempelajari kontrol sosial dari protes, karena selama akhir 1990-an gerakan muncul sebagai salah satu tempat pertemuan kontrol dan perlawanan yang paling umum. Mempelajari tentang kontrol gerakan anti globalisasi memang menakutkan, karena gerakan tersebut sepertinya ada di mana-mana, yang sering digambarkan sebagai tindakan yang berbahaya dan penuh kekerasan dan ancaman bagi ketertiban umum. Oleh karena itu, gerakan anti globalisasi mulai mendapat perhatian media yang meningkat
gerakan anti globalisasi juga terletak dalam perselisihan perburuan atas perjanjian perdagangan bebas, dalam perang melawan buruh pabrik, dan dalam memanipulasi simbol perusahaan. Berbicara tentang mengelola dan mengatur kontrol sosial, protes, dan hukum pada November 2004 ini membahas strategi hukum yang digunakan polisi untuk mengatur, mengelola, dan mengatur protes. Revisi pertama tersebut berusaha untuk membuat peraturan baru dan spesifik tentang parade, demonstrasi, rapat umum, dan majelis, mendefinisikan kembali parade dan majelis sebagai berikut. Tujuannya agar organisasi dan dengan jelas dinyatakan pada sidang komisi pada tanggal 23 Oktober 2003 untuk menetapkan peraturan waktu, tempat, dan cara yang wajar mengenai bahan dan benda yang dapat dimiliki, dibawa, atau digunakan oleh mereka yang berpartisipasi dalam parade. Yang membedakan dalam kasus ini adalah penggunaan peralatan dan taktik militer yang canggih oleh penegak hukum dan dalam menjaga perbedaan pendapat. Tetapi untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi di Miami dan bagaimana kontrol sosial dari perbedaan pendapat beroperasi, kita harus melihat di luar bukti represi langsung, meskipun mengganggu dan terkadang sulit dipercaya. Represi semacam ini merupakan bagian yang terlihat dari reporter keadilan negara. Tetapi negara juga memiliki kontrol yang kurang jelas di balik layar, dan selama berbulan-bulan sebelum protes, ia terlibat dalam manuver taktis hukum dengan harapan mengubah sifat demonstrasi dan menghambat cakupannya. Kontrol psikologis ruang penegak hukum menggunakan berbagai taktik psikologis untuk mengendalikan protes, membangun makna aktivisme anti globalisasi melalui kampanye hubungan masyarakat dan pesan media. Taktik psikologis adalah taktik kontrol sosial yang beroperasi pada tingkat pikiran dengan tujuan menciptakan ketakutan dan mempersulit pengunjuk rasa untuk berhasil bergerak. Upaya pemasaran polisi ini membingkai gerakan tersebut sebagai gerakan berbahaya dan tidak bertanggung jawab yang meningkatkan kecemasan warga dan aktivis setempat. Taktik psikologis kemudian melibatkan produksi makna budaya. Mereka secara inheren tentang perjuangan, tentang bagaimana masyarakat umum memahami dan beraksi terhadap pengunjuk rasa. Taktik ini umumnya berbentuk kampanye media yang terawat dengan hati-hati dan memengaruhi opini, dan dengan demikian mempersulit penggunaan pengunjuk rasa untuk berhasil memobilisasi orang. Seperti yang diprediksi oleh Hart bahwa mereka harus mengenali bentuk-bentuk baru kepolisian dan merespons dengan cara-cara kreatif untuk menolak dan menyiarkan pesan mereka. Jika tidak, pergerakan berisiko menjadi tidak penting. Kontrol hukum, fisik, dan psikologis bukti menunjukkan bahwa gerakan sekarang menghadapi taktik kontrol hukum yang semakin disempurnakan melalui berbagai lembaga negara telah menggunakan mekanisme hukum untuk menghambat mobilisasi. Peraturan sementara, penggunaan hukum lama secara kreatif, dan izin hukum sekarang menjadi cara umum untuk mengendalikan protes. Namun sementara kita tahu bahwa penegak hukum dapat menggunakan penangkapan massal untuk mengosongkan jalan
dan kasus pengendalian untuk menghabiskan waktu dana dari organisasi aktivis. Kita mungkin mengabaikan bentuk kegiatan hukum lain yang beroperasi di berbagai tingkat dan pada periode yang berbeda. Contoh seperti pengumpulan data polisi sebelum protes, Miami Street and Sidewalls Ordination, dan penggunaan kreatif kode kebakaran kota menunjukkan tingkat mikro regulasi hukum yang harus kita pelajari lebih lanjut. Bukti juga menunjukkan bahwa kontrol fisik atas protes anti globalisasi besar-besaran dimulai beberapa bulan sebelum peristiwa. Sebenarnya, artinya kita harus melihat bagaimana polisi merencanakan dan mempersiapkan pertemuan besar seperti itu. Namun analisis persiapan polisi kebanyakan diabaikan, baik dalam literatur kepolisian maupun gerakan sosial. Karena itu, penguasa ruang menjadi faktor sentral. Seperti yang telah kita lihat, polisi telah menggunakan geografi untuk memisahkan pengunjuk rasa dari menteri dan perwakilan. Dalam kasus lain, mereka telah menetapkan seluruh bagian kota dan menugaskan agen yang menyamar untuk memantau pergerakan massa. Poin pentingnya bukanlah taktik spesifiknya, tetapi cara penegak hukum telah menutup, membatasi, dan meliterasi ruang untuk menghadapi sifat gerak anti globalisasi yang tersebar. Artinya, polisi menggunakan cara psikologis untuk mengontrol perbedaan pendapat. Mekanisme pendisiplinan dapat menimbulkan perasaan tertentu pada aktivis dan publik tentang sifat protes itu sendiri. Misalnya, lembaga penegak hukum menggunakan kampanye hubungan masyarakat yang terperinci untuk membingkai gerakan sebagai kekerasan dan anarkis. Tujuan utama mereka adalah untuk mengisolasi pengunjuk rasa dan menghasilkan liputan media yang tidak menguntungkan. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan hasil review saya yang ketiga. Selamat pagi.